Dongeng Dukuh Parut, bagian ke-9, karya Ahmad Tohari. Kepada teman-temannya di markas, kedua orang tentara yang ikut berburu mengatakan, aku kemasukan setan di hutan. Maka beberapa orang meminta keterangan langsung kepada aku, dan aku hanya cukup mengiyakan. Tetapi kepada Sersan Slamet di kamarnya, kukatakan dengan panjang lebar, mengapa aku menembak segumpal cadas itu. Pak Sersan mengerti tentang alasan yang kukatakan itu. Maka aku sungguh minta maaf, Sersan. Hanya kali ini kau kumaafkan, kali lain tidak. Untung aku dapat memahami penderitaan batinmu karena selama hidup engkau belum pernah melihat ibumu. Kalau tidak, hukuman yang akan kau terima cukup berat. Bayangkan, mengambil dan menggunakan bedil. Bahkan seorang tentara harus memenuhi syarat tertentu agar dibenarkan berlaku demikian. Kehadiran tentara di Dawan tidak selamanya dapat mencegah perampokan di wilayah kecamatan tersebut. Bahkan di beberapa kampung, para perampok semakin berani. Pembunuhan terhadap para korban mulai berani mereka lakukan. Usaha mengatasi masalah itu ternyata bukan tugas mudah bagi Sersan Slamet bersama anak buahnya. Patroli malam hari tidak berhasil menangkap seorang perampok pun. Sebaliknya, seorang anggota tentara tewas dan seorang lainnya terluka ketika segerombolan perampok mencegat satuan patroli malam. Sersan Slamet mengganti taktik. Anggotanya dipecah menjadi kelompok-kelompok kecil dengan anggota 2-3 orang. Setiap kelompok bertugas mengawasi rumah-rumah penduduk yang diduga menyimpan emas permata. Orang-orang inilah yang selalu menjadi sasaran perampokan. Satuan kecil itu meninggalkan posnya di Dawan secara menyamar dan sudah siap di tempat tugas ketika matahari terbenam. Namun karena jumlah anggota yang terbatas, aku terpaksa ikut menjadi anggota satuan, meski aku belum mendapat kepercayaan memegang senjata. Bersama Kopral Pujo, aku mendapat bagian mengawasi Dukuh Parut. Karena aku sangat mengenal pedukuhan itu, kata Sersan Slamet memberi alasan. Di Dukuh Parut ada tersimpan emas, di mana lagi kalau bukan di rumah Serintil. Maka aku menerima tugas bersama Kopral Pujo dengan senang hati, meski terbersit ketakutan akan bertemu langsung dengan para perampok itu. Setiap hari sebelum matahari terbenam, aku berangkat ke Dukuh Parut. Kopral Pujo menyembunyikan bedilnya dalam gulungan kain sarung. Dia sendiri tidak mengenakan seragam tentara, bahkan tanpa alas kaki. Aku hanya bersenjata sebuah lampu senter. Kami usahakan agar kedatangan kami tidak diketahui oleh orang Dukuh Parut sendiri. Tempat yang kami pakai sebagai tempat mengintai terletak di ujung pematang yang menghubungkan Dukuh Parut dengan dunia luar. Bila sampai fajar tak terjadi sesuatu, kami pulang ke Dawan. Biasanya kami langsung tidur sepanjang pagi. Sesungguhnya aku tidak berharap sesuatu akan menimpa Dukuh Parut. Betapapun, ini adalah tanah airku yang kecil. Tetapi pada malam ke-9, ketika cahaya bintang mampu menerangi pedukuhan itu, dari tempat pengintaian, kulihat sinar lampu senter mendekat. Kubuka mataku lebar-lebar. 4-5 orang sedang berjalan beriring di atas pematang. Sinar bintang-bintang memungkinkan mataku melihat kelima orang itu masing-masing membawa benda panjang. Tak salah lagi, bedil. Aduh, Kopral, akhirnya mereka datang juga, kataku berbisik. Berapa? Mataku kurang awas. 5, semuanya bersenjata. Kita hadapi mereka. Seharusnya begitu, tetapi jangan gila. Hanya ada sepucuk senjata pada kita. Pada mereka ada 5 bedil. Jadi bagaimana? Keputusan harus segera kita ambil. Nanti dulu, aku mau kencing. Mengecewakan. Kopral Pujo tidak lebih berani daripada aku. Pada saat itu dia tidak bisa mengambil keputusan. Jadi akulah yang mengambil prakarsa. Kita perlu bantuan. Kopral tetap di sini. Aku akan berlari secepatnya ke Dawan. Dalam 20 menit kuharap aku sudah kembali bersama Sersan Slamet. Terlalu lama. Mana sentermu? Aku akan memberi isyarat ke markas. Tetapi dari tempat ini, isyarat itu tak akan terlihat oleh Sersan Slamet. Kopral harus lari sampai ke pertengahan pematang. Tak mengapa. Nah,
Ini sentral yang Kopral minta. Aku juga akan meninggalkan tempat ini mengikuti para perampok itu dari belakang. Ya. Hati-hati Kopral, jangan sampai salah tembak. Ya. Selagi Kopral Pujo lari ke tengah pematang, aku mengendap mengikuti para perampok yang baru beberapa menit lewat dekat tempat pengintaian. Benar dugaanku. Mereka tidak mendatangi rumah Kartareja di mana Srintil tinggal, melainkan ke rumah Sakarya. Dengan atap seng pemberian Lurah Pecikalan, rumah Sakarya kelihatan paling menonjol di Dukuh Paru. Kulihat dua orang perampok tetap tinggal di luar, satu di belakang dan lainnya di halaman rumah. Tiga lainnya masuk ke beranda setelah membuka pintu dengan tendangan kaki. Sakarya yang terkejut langsung mengerti apa yang akan terjadi. Kakek Srintil itu keluar. Di ruang tengah dia berhadapan dengan tiga orang yang mengacungkan senjata kepadanya. Nyai Sakarya yang menyusul suaminya keluar langsung tersimpuh di tanah. "Ini rumah Ronggeng Srintil bukan?" bentak salah seorang perampok kepada Sakarya, yang dibentak menggigil ketakutan. "Aku memang kakek Srintil, tetapi dia tidak di sini lagi sekarang," jawab Sakarya dengan bibir gemetar. Salah seorang perampok menampar orang tua itu sampai terhuyung. Lainnya menggeledah ke seluruh sudut rumah. Tak menemukan Srintil maupun hartanya, para penjahat kembali berlaku kasar kepada Sakarya. "Katakan di mana Srintil tinggal. Jangan buang waktu. Bedilku bisa meledak setiap saat." "Jangan. Akan kukatakan. Srintil tinggal di rumah Kartareja. Jika rumah ke timur dari sini. Tetapi jangan kalian apa-apakan dia. Sungguh, Srintil cucu tunggal kami. Ambil hartanya, tapi jangan cederai dia." "Itu urusanku. Kamu jangan mengajari kami." Sebelum meninggalkan rumah Sakarya, para perampok membuat orang tua itu pingsan. Pukulan di kepala dengan menggunakan lampu senter sudah cukup. Kemudian kelima penjahat bersama-sama menuju rumah Kartareja. Dukun Ronggeng itu sudah mendengar kegaduhan di rumah Sakarya. Barang-barang emas miliknya dan milik Srintil disembunyikannya di dalam abu tungku. Seperti ketika datang ke rumah Sakarya, maka dua orang perampok tetap tinggal di luar rumah. Aku berada di balik pohon hanya beberapa langkah dengan salah seorang di antara mereka. Kudengar pintu yang didobrak, suara-suara menghardik dan suara-suara pukulan. Sesaat berikutnya kudengar jerit Srintil. Aku mengutuk sengit mengapa Kopral Pujo belum juga muncul. Karena tidak sabar menunggu, maka timbul keberanianku. Penjahat yang berdiri di belakang rumah kelihatan gelisah. Aku mencari sesuatu di tanah. Sebuah batu sudah cukup. Tetapi yang kutemukan sebatang gagang pacul. Ketika perampok itu membelakangiku, aku maju dengan hati-hati. Pembunuhan kulakukan untuk kali pertama. Aku tidak biasa melihat orang terkapar di tanah. Aku belum pernah melihat bagaimana seorang manusia meregang nyawa. Pengalaman pertama itu membuatku gemetar dan siap lari andai kata tidak tertahan oleh keadaan. Aku mendengar langkah mendekat. Cepat aku mengambil senjata milik orang yang sudah kubunuh. Sebuah Thompson yang tangkainya sudah diganti dengan kayu buatan sendiri. Tak mengapa. Senjata yang telah terkokang itu kugunakan untuk pembunuhan kali kedua. Sesudah itu, aku benar-benar merasa takut. Aku lari dan berbalik sesaat untuk menghujani rumah Kartareja dengan peluru yang masih tersisa. Kemudian aku berlari kembali. Sampai di sawah, aku bertiarap di balik pematang. Thompson itu telah tersembunyi di dalam sebuah parit. Ketika dalam keremangan kulihat 4 sosok tubuh berlari ke arah pedukuhan, aku mengerti Kopral Pujo sudah datang membawa bantuan. "Tunggu, aku rasus." Di mana mereka?" tanya Sersan Slamet. "Di rumah Kartareja, cepat. 2 di antara mereka telah kubunuh," kataku dengan menggigil. Sersan Slamet mengatur siasat. Dia menyuruh 3 anak buahnya memasuki Dukuh Paru dengan tugas mengusir para penjahat keluar. Dengan Thompson-nya, Sersan Slamet akan mencegat mereka di tepi sawah. Terdengar letupan-letupan ramai. Para perampok termakan oleh siasat Sersan Slamet. Mereka lari keluar rumah Kartareja. 1 orang tertembak oleh Kopral Pujo. 1 orang lolos,
tetapi senjata Sersan Slamet berhasil membunuh seorang lainnya. Setelah suasana sepi, Sersan Slamet mengajakku melihat rumah Kartareja. Kopral Pujo dan 2 orang temannya sudah di sana. Dengan lampu senter, ku cari Thompson bertangkai kayu yang tadi kulempar ke dalam parit. Kupanggul dia dengan gagah. Di belakang rumah Kartareja aku berhenti. Kepada Sersan Slamet kutunjukkan 2 mayat. Tetapi aku hampir muntah melihat darah begitu banyak. Sebuah senjata lagi tergeletak di dekat salah seorang mayat. Ketika aku dan Sersan Slamet masuk, Kartareja sedang menggigil di depan Kopral Pujo. Istrinya duduk termangu. Srintil terbelalak melihat aku membawa bedil, sehingga dia ragu-ragu mendekat. Dari keterangan Kartareja, diketahui perampok hanya berhasil membawa perhiasan yang pada saat itu dikenakan Srintil, sepasang subang, 2 cincin dan seuntai kalung. Kartareja menyuruh Srintil tetap mengenakan perhiasan itu untuk melindungi perhiasan lain yang lebih mahal dari jarahan para perampok. Orang-orang Dukuh Paruk keluar dan berkumpul di rumah Kartareja. Dengan obor, mereka disuruh oleh Sersan Slamet mengumpulkan 4 mayat. Di hadapan orang banyak, Sersan Slamet memujiku sebagai seorang pemberani. Tentara itu tidak tahu aku paling takut melihat darah. Rasus sangat pantas menjadi tentara. Saya akan berusaha agar dia diangkat secara resmi menjadi anggota kesatuan saya, kata Sersan Slamet yang disambut dengan gumam orang-orang Dukuh Paruk. 4 mayat akan ditanam besok pagi untuk dikenali dulu identitasnya. Tengah malam, Sersan Slamet bersama 2 anggotanya pulang ke Dauan. Aku berdua Kopral Pujo tetap tinggal di Dukuh Paruk. Srintil mengikutiku ketika aku berjalan menuju ke rumah nenek. Semakin tua nenekku, kurus dan makin bungkuk. Kasihan. Nenek tidak bisa banyak bertanya kepada aku. Linglung dia. Tetapi aku merangkulnya sambil berseru berulang-ulang menyebut namaku sendiri. Aku Rasus, Nek. Jadi kamu si Rasus? Iya, Nek. Kau sudah makan? Sudah. Jadi kamu mau tidur di sini? Iya, Nek. Malam ini nenekku temani. Sekarang berbaringlah kembali. Ayo, ku bantu. Selagi orang-orang Dukuh Paruk mengerumuni rumah Kartareja, aku duduk berdekatan dengan Srintil di beranda rumah nenekku sendiri. Pernah ku baca dongeng tentang seorang pahlawan yang pulang dari peperangan dan kembali disambut oleh seorang putri jelita. Aku mengumpat habis-habisan mengapa dongeng semacam itu sempat singgah dalam ingatan. Ketika duduk berdua Srintil itu, aku memang merasakan kepuasan yang amat sangat. Bukan oleh kenyataan bahwa Srintil tak habis-habisnya memujiku atau karena dia berserah diri sepenuhnya kepada aku. Bukan pula oleh pembunuhan atas 2 orang manusia yang telah kulakukan malam itu. Jiwaku terlalu lemah buat menghadapi perbuatan semacam itu, meski mereka yang kubunuh adalah perampok-perampok. Dalam hati aku bersumpah, perbuatan mencabut nyawa tak akan pernah kulakukan lagi, baik terhadap orang jahat, apalagi terhadap orang-orang biasa. Bukan, kepuasan itu telah berkembang sejak beberapa hari yang lalu ketika kepala mantri ku tembak hancur di tengah hutan. Orang lain akan mengatakan perbuatanku itu tidak lebih dari ulah seorang bocah ingusan yang tidak bermakna apapun kecuali hanya mengundang tawa. Ya, aku tidak berharap orang lain percaya bahwa aku telah menghukum mati musuh yang telah bertahun-tahun mengusik, bahkan membuat teror berkepanjangan dalam kehidupan batinku. Katakanlah, tak seorang pun mempunyai kepentingan dalam urusan sepele itu, urusan yang tolol dan sinting. Tetapi aku merasa dengan pasti beban batin yang selalu menindih di hati sebagian besar telah hilang. Kemungkinan kebenaran cerita bahwa emak melarikan diri bersama mantri hilang sama sekali. Jadi emak, yang sudah kuyakini tidak sedikit pun mirip Srintil, memang mati termakan racun tempe bongkrek. Mayatnya kemudian dipakai dalam penyelidikan medis untuk mengetahui segala tetek bengek tentang racun bongkrek. Bila aku telah meninggalkan nilai-nilai asli Dukuh Paruk, tentulah aku bisa mengatakan mayat emak telah diabdikan untuk kepentingan kemanusiaan. Aku rela sudah. Emak dikubur di suatu tempat entah di mana. Toh aku sudah tahu, dunia aku sudah jauh lebih luas daripada sekedar pemukiman sempit yang terpencil Dukuh Paruk.
Pagi hari ketika semua orang Dukuh Paruk sibuk dengan 4 mayat penjahat, aku sengaja tidak keluar dari rumah nenek. Serintil yang lekat sejak malam hari tak mau berpisah, kecuali ketika dia pulang sebentar buat mengambil beras. Ronggeng itu cukup arif karena dia tahu di rumah nenek hampir sepanjang tahun tidak tersimpan beras meski hanya segenggam. Serintil menanak nasi dan merebus air buat aku dan nenek. Dia juga membuat telur dadar, makanan paling mewah yang sangat jarang dibuat orang di pedukuhan kecil itu. Pagi itu, bahkan selama beberapa hari kemudian, Serintil menyediakan diri menjadi istriku. Bukan hanya aku yang dimanjakannya secara berlebihan, melainkan juga nenek. Perempuan pikun itu pasti merasa mendapat saat yang paling menyenangkan sepanjang usianya. Melalui Kopral Pujo yang hari itu pulang kembali ke markasnya di Dawuan, aku menitipkan pesan kepada Sersan Slamet. Aku minta izin beristirahat barang 4-5 hari. Mencari seseorang yang bisa menjaga nenek yang sudah sangat rentak, begitu pesanku. Ternyata usahaku menemukan seseorang itu sangat mudah. Aku terkejut ketika menyadari semua orang di tanah airku yang kecil itu siap memenuhi segala keinginanku. Soal nenekmu, jangan kau risaukan benar. Kami akan menjaganya baik-baik. Kami sungguh sadar dari dirinya lah lahir seorang cucu, seorang bocah bagus yang telah berhasil membunuh 2 orang penjahat, kata Kartareja sambil mengacungkan ibu jari kepadaku. Dan aku sanggup memberinya makan, karena aku sudah mempunyai padi sekarang, tambahnya. Jangkrik, sahut ke dalam hati. Kamu si tua bangka telah menjadi kaya dengan cara memperdagangkan serintil. Jadi apakah engkau akan segera kembali ke markas cucuku Wong Bagus? Tanya Sakarya. Ya esok hari kek, jawabku. Loh, jadi engkau tidak akan tinggal kembali di Dukuh Paruk ini? Tanya seorang perempuan entah siapa dia. Ah, itu tidak mungkin. Rasus sudah menjadi tentara. Kau tak melihat bedil yang tergantung di tiang kayu itu? Ujar perempuan lainnya. Aku harus segera bergabung kembali dengan Sersan Slamet. Dia beserta anak-anak buahnya sangat membutuhkan tenagaku. Wilayah Kecamatan Dawuan belum aman kan? Kataku yang segera disambut dengan anggukan-anggukan kepala. Malam terakhir di Dukuh Paruk, aku hampir gagal memejamkan mata hingga pagi hari. Sepanjang malam itu aku menghadapi ulah seorang perempuan yang sedang dituntut oleh nalurinya. Seorang perempuan yang ingin kuanggap tanpa sebutan apapun, baik sebutan ronggeng atau sebutan perempuan Dukuh Paruk. Serintil hanya ingin disebut sebagai seorang perempuan utuh. Dia sungguh-sungguh ingin melahirkan anakku dari rahimnya, dan dia ingin aku tetap tinggal bersamanya di Dukuh Paruk atau ikut bersama aku pergi bergabung dengan kelompok Sersan Slamet. Bila kau ingin bertani, aku mampu membeli 1 hektar sawah buat kau kerjakan. Bila kau ingin berdagang, akan kusediakan uang secukupnya. Pinta Serintil tengah malam yang amat sepi. Serin, aku belum berpikir demikian jauh. Atau aku tak akan pernah memikirkan hal semacam itu. Lagi pula, aku masih teringat betul kata-katamu dulu, bahwa kau senang menjadi ronggeng, jawabku. Rasus, mengapa kau sebut-sebut hal yang sudah lalu? Aku mengajukan permintaanku itu sekarang. Dengar Rasus, aku akan berhenti menjadi ronggeng, karena aku ingin menjadi istri seorang tentara. Engkaulah orangnya. Masih segudang alasan dan janji yang diucapkan Serintil padaku. Sebagai laki-laki usia 20 tahun, aku hampir dibuatnya menyerah. Tetapi sebagai anak Dukuh Paruk yang telah banyak tahu akan dunia luar, aku punya 1000 alasan untuk dipertimbangkan, bahkan untuk menolak permintaan Serintil. Serintil boleh mendapatkan apa-apa dariku selain bayi dan perkawinan. Aku tahu hal ini sudah cukup memadai bagi seorang perempuan Dukuh Paruk. Permintaan Serintil yang berlebihan pasti hanya didorong keinginan sesaat yang kebetulan sejalan dengan nalurinya sebagai perempuan. Menjelang fajar tiba, ku dengar burung sikatan mencecet di rumpun aur di belakang rumah. Kletak-kletik bunyi tetes embun yang jatuh menimpa daun kering.
Ku dengar dengung kumbang tahi yang terbang menuju arah asal bau tinja yang berserakan di pedukuhanku yang kecil. Rengek bayi tetangga dan keributan kecil di kandang ayam. Kretek tai kambing yang tercurah ke atas geladak kandangnya. Dan kelepak sayap kampret di antara daun jambu di samping rumah. Perlahan-lahan aku bangun, lirih sekali. Aku tidak menghendaki terdengar derit pelupuh bambu yang dapat membangunkan Serintil. Dia masih lelap karena lelah. Malam itu Serintil terlalu banyak mengeluarkan keringat. Seperti dulu, Serintil bertambah cantik dan teduh bila sedang tidur. Dengan hati-hati, ku benahi kainnya yang acak-acakan. Ketika Serintil menggeliat, ku elus dia seperti aku sedang mengelus seorang anak kecil. Tidak lama aku berdiri menatap ronggeng dukuh paruk itu. Aku tidak ingin sesuatu yang berbau sentimental menahan keberangkatanku. Di dalam bilik lain kulihat nenek, tidur miring dan agak melingkar. Sinar pelita kecil memungkinkan aku melihat gerak paru-parunya. Pelan sekali. Ah, nenekku. Mengapa bukan sejak dulu aku mencari gambar wajah emak pada kerentaanmu? Oh, tidak. Aku sudah mendapat pelajaran. Berusaha mencari gambaran emak yang selama ini kulakukan hanya membuahkan hasil keresahan. Kekeliruan semacam itu tak akan pernah kuulangi. Maka aku tatap garis-garis kerentaan pada wajah nenek secara damai. Kemudian ke bawah bantal, kusisipkan semua uang yang ada di sakuku. Aku berbalik. Tak kulupakan, aku sudah menjadi tentara meski tanpa pangkat. Jadi watak ragu harus kulenyapkan. Selesai mengenakan pakaian seragam, kusambar bedil yang tergantung di atas balai-balai di bilikku. Serintil masih lelap di sana, tetapi aku hanya melihatnya sejenak. Langit di timur mulai benderang ketika aku melangkah keluar. Belum seorang pun di dukuh paruk yang sudah kelihatan. Langkahku tegap dan pasti. Aku, Rasus, sudah menemukan diriku sendiri. Dukuh paruk dengan segala sebutan dan penghuninya akan kutinggalkan. Tanah airku yang kecil itu tidak lagi kubenci. Meskipun dulu aku telah bersumpah tidak akan memaafkannya karena dia pernah merenggut Serintil dari tanganku. Bahkan lebih dari itu, aku akan memberi kesempatan kepada pedukuhanku yang kecil itu kembali pada keasliannya. Dengan menolak perkawinan yang ditawarkan Serintil, aku memberi sesuatu yang paling berharga bagi dukuh paruk, ronggeng. Sampai di tengah pesawahan, aku menoleh ke belakang. Aku tersenyum sendiri, lalu bergegas meneruskan perjalanan. Dengan memanggul bedil, rasanya aku gagah. Tetapi sebenarnya, perasaan itu muncul bukan karena ada sebuah bedil di pundak, melainkan karena aku telah begitu yakin mampu hidup tanpa kehadiran bayangan emak. Di belakangku, dukuh paruk diam membisu. Namun segalanya masih utuh di sana. Keramat Ki Menggala, kemelaratan, sumpah serapah, irama calung, dan seorang ronggeng. Tata dan Nami Hajab pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.